Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya buat sahabat-sahabat yang sudah lolos menjadi petugas haji tahun 2025. Yang tingkat daerah itu sudah ada beberapa kanwil yang merilis nama-namanya di website resminya, nama-nama petugas yang lolos seleksi. Kalau tingkat pusat saya belum dapat informasinya. Nah, sebagai sesama petugas haji, hari ini saya mau sharing bagaimana sih seharusnya kita bersikap ketika kita bertugas melayani para tamu Allah. Mari kita sharing bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umroh. Ya, menjadi petugas haji itu boleh dibilang impian sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, khususnya yang memang rindu untuk berhaji. Maka hari ini sengaja saya sharing, ini saya ketik nih beberapa karakter yang harus dimiliki oleh para petugas haji ketika ingin menjadi petugas haji yang baik dan profesional. Karena sebagaimana yang tadi sudah disinggung bahwa menjadi petugas haji itu ya impian sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya orang yang betul-betul ingin rindu pergi haji. Karena hadiah menjadi petugas haji itu, hadiah secara tidak langsungnya adalah bisa berangkat haji langsung secara gratis. Nah, di saat orang lain daftar tunggunya itu lama, bertahun-tahun, nah kita bisa berhaji tanpa antri, tanpa bayar lagi. Enak dong gitu kan. Nah, dibalik enaknya jadi petugas haji itu ada tanggung jawab besar yang harus diemban atau dimiliki oleh para petugas haji. Tanggung jawab itu adalah memastikan bahwa setiap jamaah haji itu, setiap tamu Allah itu terlayani dengan baik. Namanya kan petugas. Ya, kita sebagai pelayan tamu Allah yang melayani para tamu-tamu Allah. Jamaah haji itu kan mereka berangkat itu bayar. Nah, kita yang dipercaya dan diamanahkan untuk mengatur jamaah haji itu juga harus menjalankan kewajiban yang sudah diamanahkan kepada kita. Jangan sampai kita tidak menjalankan kewajiban itu dengan baik. Karena keberhasilan haji itu tergantung bagaimana petugasnya. Indeks kepuasan jamaah itu tergantung bagaimana petugasnya itu menjalankan tugasnya. Indeks kepuasan jamaah itu akan naik manakala para petugas haji itu menjalankan kewajibannya dengan baik dan profesional. Yakinlah Bapak Ibu semua, yakinlah sahabat-sahabat para petugas haji, manakala kita menjalankan kewajiban kita sebagai petugas itu dengan baik dan benar, insya Allah indeks kepuasan jamaah haji itu akan meningkat. Nah, supaya kita itu berhasil dalam menjalankan tugas kita sebagai petugas haji itu, setidaknya ada beberapa karakter lah yang harus dimiliki oleh para petugas haji. Yang pertama, kita harus care, harus peduli terhadap para jamaah haji. Jangan sampai kita tidak memiliki sifat peduli. Ini bahaya sekali. Kalau ada petugas haji yang tidak memiliki sifat peduli, itu bahaya sekali. Kemudian harus humble, ya, rendah hati kepada para jamaah haji gitu. Kemudian kita juga harus punya karakter yang equal atau setara. Jangan sampai kita sebagai petugas haji itu merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi derajatnya daripada jamaah-jamaah haji. Jangan sampai ada yang seperti itu. Kita harus punya karakter yang ya merasa setara lah dengan yang lain. Kemudian kita juga harus memiliki sifat-sifat yang friendship atau bersahabat. Ya, petugas haji itu ya harus merangkul semua gitu, harus bisa berbaur dengan para jamaah haji. Ya harus bersahabat lah begitu kan dengan para jamaah haji. Karena bagi saya gitu kan, ya, yang alhamdulillah sudah berkali-kali menjadi petugas haji, insya Allah tahun 2025 itu akan kembali juga menjadi petugas haji. Bagi saya itu ketika saya bertugas sebagai petugas haji, ketika saya berbaur dengan para jamaah
ya saya menganggap mereka itu semua keluarga. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu saya dengan beberapa jamaah haji itu ya masih sering komunikasi sampai sekarang. Bukan hanya komunikasi itu bukan hanya terjalin ketika saya bertugas sebagai petugas haji saja, tapi ketika sudah pasca haji sudah selesai, alhamdulillah kita komunikasinya masih lancar, silaturahminya masih lancar gitu. Itu alhamdulillah seperti itu. Jadi petugas haji itu di sana ketika kita menjalankan tugas kita, itu kita harus mendahulukan kepentingan jamaah di atas kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita itu pelan-pelan kita hilangkan sebelum kita berangkat. Sebelum kita bertugas sebagai petugas haji itu, ada sifat-sifat yang harus kita hilangkan. Di antaranya itu sifat suka menyalahkan. Wah, ini bahaya. Jangan sampai nanti petugas haji itu suka menyalah-nyalahkan. Kemudian sifat suka menghindar. Nah, ini bahaya juga gitu. Kalau ada petugas haji yang suka menghindar, ini bahaya gitu. Ketika manakala ada problem, ada masalah yang dihadapi oleh para jamaah haji, justru dia menghindar gitu. Jangan sampai. Atau ketika ada misalnya dalam satu kelompok itu ada beberapa jamaah yang lansia yang memang butuh perhatian khusus, justru petugasnya menghindar. Jangan sampai. Kemudian sifat suka bergantung. Nah, ini juga kalau bagi petugas haji, jangan sampai kita bergantung kepada orang lain. Biarin aja, ada bapak ini, ada ibu ini, nanti juga ya selesai sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga sifat suka mengabaikan waktu. Nah, ini bahaya juga, sifat mengabaikan waktu, menunda waktu, karena itu nanti akan menghambat daripada proses ibadah haji itu. Kemudian yang harus dihindari juga adalah sifat suka mencari alasan. Nah, ini bahaya ini, sifat suka mencari-cari alasan gitu kan. Nah, ini dihindari juga bagi para petugas haji. Nah, kemudian sifat yang harus dihindari juga adalah sifat suka mengeluh. Jangan sampai gitu, jangan sampai kita sebagai petugas justru kita yang ngeluh, jangan sampai. Harusnya kan kita mendengarkan keluhan atau masukan-masukan atau ada komplain-komplain mungkin daripada jamaah haji, harusnya kita yang mendengar keluhan mereka, bukan kita yang mengeluh. Nah, maka sebagai petugas haji itu hilangkan sifat suka mengeluh, jadilah problem solver ya. Sebagai orang yang mencari solusi daripada setiap persoalan dan keluhan daripada jamaah haji itu sendiri. Kemudian hindari juga sikap suka gosip. Nah, ini jangan sampai nanti petugas haji itu ya jadi suka gosip, jangan sampai. Jadi betul-betul kita itu sebagai petugas haji ya harus memberikan jaminan bahwa semua jamaah haji itu dapat melaksanakan ibadah haji itu dengan baik dan terarah. Maka kita harus dekat dengan jamaah, harus membangun komunikasi yang baik dengan jamaah. Jangan pernah menghindar dari jamaah. Ini bahaya sekali. Kalau ada jamaah, kalau ada petugas haji yang ditunjuk bertugas haji tahun 2025 ini, dia tidak mau dekat dengan jamaah atau pilih-pilih jamaah gitu. Jamaah ini aja lah enak, jamaah ini banyak ininya gitu, banyak susah repot gitu. Jangan sampai pilih-pilih jamaah, jangan, semuanya rata semua, harus punya sifat yang tadi itu yang saya bilang, sifat sama rata gitu. Jangan sampai milih-milih, jangan sampai membeda-bedakan orang. Kemudian ya kalau ada petugas haji yang begitu, yang tidak mau dekat dengan jamaah, tidak mau bangun komunikasi dengan jamaah, bahkan menghindar kalau ada jamaah, maka kalau ada petugas haji yang seperti itu boleh dibilang petugas haji yang khianat dia terhadap kewajibannya. Maka hati-hati ketika kita berkhianat terhadap kewajiban kita sebagai petugas haji, bahayanya itu tanggung jawabnya itu bukan hanya kepada jamaah haji saja, tapi tanggung jawabnya juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diamanahkan untuk menjadi petugas haji, orang yang mengatur segala keperluan para tamu Allah, justru kita khianat terhadap kewajiban tersebut. Jangan sampai gitu. Kemudian
menjadi petugas haji yang baik itu, kalau kita sudah benar-benar ini niat jadi petugas haji, maka sebelum berangkat itu kita harus selesai dulu dengan diri sendiri. Ya, harus selesai dulu dengan diri sendiri, karena di sana itu kita nggak mikirin diri kita lagi gitu. Yang kita pikirkan itu adalah jamaah, jamaah, jamaah. Bagaimana jamaah itu bisa melakukan ibadah-ibadah itu dengan baik dan benar. Jadi ya betul-betul harus selesai dulu dengan diri sendiri, baru nanti berangkat menjadi petugas haji. Karena di sana itu yang kita pikirkan itu bukan diri kita sendiri lagi, tapi yang kita pikirkan itu adalah jamaah haji. Maka untuk menjadi petugas haji yang baik, itu kita juga harus paham kondisi para jamaah. Jadi maksudnya begini, situasi umum para jamaah itu kan beda-beda. Rata-rata mereka yang berangkat haji itu kalau dilihat dari tingkat pendidikannya juga bervariasi. Ada yang tidak sekolah sama sekali, sampai dengan mereka yang lulus perguruan tinggi. Maka cara komunikasinya, membangun komunikasi dengan para jamaah itu juga harus disesuaikan. Harus disesuaikan gitu dengan tingkat pendidikannya, kemudian disesuaikan juga dengan latar belakang sosial budayanya, kan tidak sama. Latar belakang sosial budaya para jamaah haji itu nggak sama, kok beda kultur, beda bahasa, beda adat istiadat gitu. Kita harus membiasakan diri dengan hal tersebut. Harus toleransi, menjadi petugas haji itu harus toleransi. Kemudian secara umum itu kan jamaah haji itu rata-rata mereka baru pertama kali ke Mekah. Meskipun ada di antara mereka mungkin yang pernah ke luar negeri, tapi rata-rata untuk ke Mekah, Madinah sendiri itu rata-rata belum pernah. Bahkan ada yang belum pernah sama sekali keluar melakukan perjalanan jauh dari rumahnya. Maka nanti jangan heran kalau ada jamaah itu yang ketika menghidupkan shower di kamar mandi saja bingung, yang mencet lip saja bingung. Maka jadi petugas haji itu harus sabar, banyak-banyak sabarnya begitu menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu. Karena memang begitulah adanya para jamaah haji itu. Jadi harus betul-betul menjadi sabar. Nah, kemudian masyarakat yang berhaji itu punya ekspektasi yang tinggi dalam berhaji itu, punya ekspektasi sempurna dalam berhaji itu, bahwa perjalanan ibadah haji mereka itu harus menjadi perjalanan ibadah haji yang sempurna, yang maksimal begitu. Maka ya para petugas haji itu sebenarnya harus juga memahami tata cara pelaksanaan dan fikih-fikih haji dan umrah, supaya ya itu harus tahulah tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar itu seperti apa. Supaya nanti kalau ada jamaah yang bertanya tentang ini bagaimana, itu bagaimana, kita bisa sedikit banyak kita bisa menjelaskan gitu. Jadi harus tahulah, karena ekspektasi para jamaah haji itu dalam mengerjakan ibadah haji itu ya tinggi sekali. Kemudian yang terakhir, karena kita belum mengenal antara satu dengan yang lainnya, baik antara petugas dengan jamaah, kita ini belum kenal satu sama lain, maka bangunlah komunikasi yang intens dengan jamaah sesering mungkin begitu. Anggaplah kita sedang melayani keluarga-keluarga kita, karena nanti petugas haji yang baik dan sukses itu manakala bukan hanya ketika mereka bertugas saja dekat dengan jamaahnya, tapi pasca haji pun ketika jamaah kita sering berkomunikasi dengan jamaah itu baik dengan kita, berarti boleh dibilang kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik dan benar. Nah, begitu kira-kira sahabat-sahabat yang mau bertugas sebagai petugas haji. Saya doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya, dan diberikan juga kesehatan gitu. Sehingga nanti betul-betul bisa menjalankan kewajibannya itu dengan baik dan benar, lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.